Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Yuk. Masih sehat semua kan? Sehat. Hari ini hadir semua. Hadir. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan ilmu kalam. Apa sih masalah? Masalah itu sesuatu yang harus dipecahkan ya. Ada apa sih gitu. Nah, dalam ilmu kalam itu masalah-masalahnya yang pertama yaitu akal dan wahyu. Persoalan kemampuan akal dan fungsi wahyu ini dihubungkan dengan dua masalah pokok di atas, masing-masing bercabang dua. Yang pertama, masalah mengetahui Tuhan melahirkan dua masalah, yaitu mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan. Yang kedua, masalah baik dan jahat yang melahirkan masalah juga mengetahui baik dan jahat dan kewajiban mengetahui baik dan jahat. Susah ya? Jadi akal dan wahyu itu ada dua dia tuh masuk masalah yang dibahas dalam ilmu kalam antara akal dan wahyu. Begini, kadang pernah nggak sih anak-anak itu ngerasa mustahil terhadap sesuatu? Pernah ya kan? Nah, kayaknya kayaknya nggak mungkin. Kalau dipikir secara logika itu nggak masuk akal begitu. Nah, itulah yang berhubungan dengan wahyu. Wahyu kalau secara agama kan dia sesuatu yang datang dan itu di luar akal kita, seperti itu ya. Nah, itu dalam ilmu kalam itu diperdebatkan seperti itu. Ada yang dari golongan dia itu tidak setuju karena tidak ada bukti yang secara nyata begitu. Mana sih? Apa buktinya? Kenapa bisa seperti itu? Dan akal itu pastikan berpikirnya secara logika, dan logika. Sehingga jika digabung dengan ilmu agama, jika tidak diimbangi dengan hati nurani, itu tidak akan nyambung seperti itu. Nah, itu diperdebatkan juga dalam ilmu kalam. Kemudian konsep keimanan. Konsep keimanan yang dimaksud adalah sesuatu yang pokok yang mendasari keseluruhan pemikiran tentang keyakinan dan kepercayaan dalam hal-hal keagamaan. Nah, adik-adik itu kalau ditanya keimanan itu yang seperti apa sih? Kadang mikir ya kayak gitu, pokoknya kita yakin gitu. Nah, tapi kalau ditanya seberapa keyakinanmu, mana bukti nyatanya? Kadang kita bingung ya. Ya, kita yakinnya kayak cuma sekedar secara teori aja gitu. Percaya nggak sama adanya Allah? Percaya. Tapi kan kadang kita kalau gitu, gimana kok kamu bisa percaya? Kan kadang kita masih bingung jawabnya gimana, karena kita pahamnya hanya secara teori. Nah, bagi orang-orang yang ibadahnya dia tuh agak fanatik seperti itu, dia kayak mencari-cari kesalahan kita gitu. Gimana letak konsep keimanan itu yang seperti apa gitu. Jadi gimana biar kita tahu kalau Allah itu ada? Ya kalau kita beriman, kita pasti tahu ya. Ya maksudnya tuh kayak buat meyakinin orang. Ini aja. Kamu terasa nggak kalau angin itu ada? Tapi kamu lihat gak angin itu bentuknya kayak apa? Nah, ya kayak gitu. Terus gini juga pernah ya ada yang bilang kayak gini. Kalau Allah itu kelihatan, Allah itu nampak, itu namanya Allah nggak adil. Karena orang buta nggak bisa melihat. Iya. Gimana sih? Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibuktiin secara logika ya bisa, cuman kan kadang kalau orang yang udah nggak percaya mau dibilang kayak apa aja dia tetap ya mana nggak kelihatan gini gitu. Akhirnya bisa dirasakan nggak kelihatan gitu. Cuman ya kalau kita paham, insya Allah
bisa yakin gitu. Kemudian yang ketiga tentang kebebasan dan keterikatan manusia. Sebagai kelanjutan dari pemahaman aliran-aliran tentang kedudukan akal dan wahyu, mereka juga berbeda pendapat dalam masalah perbuatan manusia. Nah, ini seperti yang saya katakan waktu pertemuan awal itu ya. Jadi ada aliran yang dia itu hanya percaya bahwa semuanya real dari Allah, manusia nggak ada perbuatannya sama sekali. Nah, ini seperti yang saya katakan waktu pertemuan awal itu ya. Jadi ada aliran yang dia itu hanya percaya bahwa semuanya real dari Allah, manusia nggak ada perbuatannya sama sekali. Ada juga aliran yang dia percaya real dari manusia tanpa ada campur tangan dari Allah begitu. Jadi itulah yang diperdebatkan dalam ilmu kalam. Begitu banyaknya aliran sehingganya terjadilah perpecahan seperti itu. Ada yang tanyain? Ya. Jika tidak ada, saya bertanya. Tadi masalah yang diperdebatin apa aja? Akal dan wahyu. Kemudian apa? Kebebasan dan keterikatan manusia. Yang kedua konsep keimanan. Sepertinya sudah paham semua dan sudah fokus semua, sudah asyik. Kalau sudah cukup, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa dilanjutkan dari saya pada materi selanjutnya. Mungkin cukup dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Oh ya, berdoa terlebih dahulu. Sepertinya saudara aku sudah lelah. Lihat, Saudara cinta. Semasih beramal. Sekian dari saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.